Sungguh damai alam semua ku rasa, apalagi untuk para remaja. Awal pertama berpandangan mata, pertemuan membuat jatuh cinta. Bunga-bunga menyaksikan bahagia, sungguh bahagia aku rasa. Kita mau lihat bakat-bakat mahasiswa kita ini gitu Bu Winda. Jadi kalau memang dia berpotensi, why not? Memang kalau memang dia bagian puisi, ini dia memang oke, dan lihatnya dia memang berekspresi, karena kalau kita puisi ini kan kita harus ekspresif gitu ya. Matanya, mulutnya, gerakan tubuhnya, ya. Nah itu. Jadi itu yang kami lihat dari Sohib ini. Oh, berarti dia punya potensi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast yang keempat. Di episode ini kita bersama dengan tim Porseni di cabang kesenian untuk Porseni Banjarmasin 2022. Hai, selamat sore. Halo semuanya. Ini kita kedatangan tamu yang lumayan spesial karena di sini ada Ibu. Coba diperkenalkan dulu Ibu. Iya. Mari saya perkenalkan diri. Saya Erma Domos, dosen dan juga pembina UKM Kesenian di Politeknik Negeri Bengkalis. Dan kali ini saya membawa dua yang akan membawa nama Politeknik Negeri Bengkalis ke acara Porseni di Banjarmasin, insyaallah 13 Juli sampai 21 Juli mendatang. Perkenalkan mungkin. Oke, halo, nama saya Ikhwan Nosya Putra dari jurusan Teknik Informatika, Prodi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi Porseni ini saya ikut lomba untuk di cabang puisi. Puisi ya? Ya, puisi. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rosa Kamelia. Saya dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Internasional. Di Porseni kali ini saya mewakili solo song. Solo song. Cabang lagu. Untuk kategorinya itu genre dangdut sama Melayu. Jadi kalau untuk di Porseni ini, untuk biar teman-teman kita semua tahu, itu ada dua jenis cabang ya Bu ya. Jadi ini Bu Emma atau saya panggil Emma aja? Iya boleh, panggil aja Emma. Ya. Panggil Emma ya. Soalnya sebenarnya kita ini udah sering ketemu ya, beberapa collab di beberapa event, tapi karena setelah COVID ini kita nggak ada event, jadi jarang ketemu ya Bu Emma ya. Jadi gini, kalau untuk cabangnya apa aja nih kalau boleh teman-teman tahu kalau untuk di Porseni 2002 ini? Jadi saya kasih tahu dulu sebenarnya Porseni itu apa. Jadi Porseni itu sendiri adalah ajang yang bergengsi sepoliteknik Indonesia gitu ya. Jadi dari namanya aja itu singkatan dari Pekan Olahraga dan Seni. Jadi dia multi event yang ada cabang olahraga dan juga seni. Dan kali ini saya bawa jadi pada saat nanti ini kita dari Polbank itu Bu, kita ada 6 orang mahasiswa yang akan kita bawa ke Banjarmasin, dan 3 orang dari cabang olahraga dan 3 orang dari cabang seni. Jadi yang dari seni ini ada puisi, ada solo song, putri, dan juga satu lagi monolog. Jadi Ya. yang monolog itu nggak datang ya? Suhendra. Oh, Suhendra yang kemarin sempat kita wawancara sebagai salah satu mahasiswa berprestasi. Iya betul. Jadi Suhendra itu monolog. Lalu teman kita puisi, solo song Rosa. Iya. Jadi nanti mulai persiapannya apa aja tuh? Dari awal mulai penyaringan sampai saat ini itu sudah apa saja yang sudah Jadi dilalui? sebenarnya saya sebagai pembina UKM Kesenian, jadi memang proker kita itu memang karena Porseni ini dia dilaksanakan 2 tahun sekali. Jadi kita mempersiapkanlah bibit-bibitnya dari kita udah tahu tahun 2022 ini akan ada acara Porseni yang sempat tertunda karena terakhir acara Porseni itu di tahun 2018 di Politeknik Negeri Jakarta. Terus tertunda karena COVID, dan ini baru tahun 2022 insya Allah di Banjarmasin. Jadi kita ini sudah membuat proker ya di UKM Kesenian untuk mencari bibit
di acara tahun lalu di Kinship Competition, di mana Kinship Competition ini adalah kita mencari bibit untuk menyanyikan lagu Melayu. Nah, Rosa Camelia inilah yang juara satunya. Berarti Rosa ini memang sudah ikut penyaringan ya ibaratnya ya. Penyaringan pertama dari UKM kesenian itu. Iya, penyaringan pertama di tahun lalu Oktober 2021. Lalu kita memperketat lagi karena kemarin itu yang ikut kan tahun 2021 kita masih hybrid ya, perkuliahan masih 50% luring, 50% daring. Jadi mungkin nggak cukup maksimal untuk penyaringan. Jadi kita itu sampai bulan April ya. April itu sudah penyaringan yang berarti Rosa yang ketiga. Jadi tahun ini kita ada 2 kali penyaringan. Kita pertama kita udah tahu nih bibitnya ada Rosa. Kita cari lagi bibit yang lain yang buka lagi. Habis itu kita ini masih ragu, kayak masih belum ini dapat gitu ya. Akhirnya kita buka kembali. Jadi yang menyelenggarakan itu adalah dari UKM keseniannya. Kebetulan Sohib juga anggota UKM kesenian. Rosa juga anggota? Tidak, kebetulan tidak. Jadi tidak mesti yang ikut porseni yang di bidang kesenian ini nggak mesti anak-anak yang gabung di UKM kesenian? Tidak mesti. Jadi kalau ini kita hanya penyeleksian, tengok siapa yang memang ada bakatnya di sana. Nah, itu yang berpotensi. Intinya ada potensi dan ada harapan gitu ya. Jadi kita itu yang kita ambil. Nah, kebetulan memang cukup sengit juga kami para juri. Cukup sengit gitu karena nilainya tuh beda tipis gitu loh Bu. Jadi Ida. banyak ada beberapa kandidat yang untuk ikut. Misalnya kayak saingan Sohib ini berapa, saingan Rosa ini berapa? Mungkin mereka bisa ceritakan ya nanti proses mereka mungkin setelah ini ya, setelah Bu Emma jelasin ke kita ya. Mungkin setelah ini biar tahu gimana prosesnya ya, sengit yang tadi karena memang sebagai juri juga kemarin memang nilai itu beda-beda tipis sampai kami yang para juri ini ada 3 orang itu mungkin bingung kali ya karena cuma batasnya nih Bu Winda hanya 3 orang Bu Winda. Oh gitu. Maksudnya yang bisa dibawa itu hanya 3 orang. Sedangkan yang bagus-bagus itu sebenarnya ada 6, ada 7. Berarti sebenarnya Bu Emma ini rada galau ya. Dilema gitu. Siapa yang harus dibawa? Jadi kalau untuk cabang seni sendiri untuk di Politeknik kandidatnya 3. Untuk cabang seni 3 orang. 3 orang. Yang cabang olahraga dikirim nanti untuk ke Banjarmasin. Kalau untuk olahraganya 3 juga. Iya benar. 3 juga. Terus untuk Sohibul ya. Sohib. Ikhwanul Sohib. Oke. Untuk Sohib sendiri bisa diceritain nggak ini kira-kira pengalaman sebelumnya sudah pernah ikut porseni kah atau sudah pernah ikut event yang besar seperti porseni atau gimana? Terus gimana sih penyeleksian di Politeknik sendiri untuk bisa ikut di porseni ini? Oke. Kalau untuk puisi saya sendiri udah mulai berkecimpung di puisi ini udah dari SD. Cuman di SD itu masih yang kayak biasalah anak SD kali ya, ikut 17-an. Oke. Masih seneng-senengnya gitu ya. Terus SMP sempat vakum, nggak ada puisi-puisi lagi. Tuh SMA baru ada kayak sekolah kami itu mengadakan tanding puisi antar sekolah itu di kabupaten, terus ikut itu. Itu pun musikalisasi puisi ya. Terus memang kalau untuk puisi ini hanya sekedar ikut-ikut aja. Habis itu jadi kebetulan di daerah saya sendiri Natuna. Aslinya mana Sohib? Natuna. Berarti dari Natuna itu ke Bengkalis ada keluarga di Bengkalis. Ada keluarga di Bengkalis. Terus di Natuna itu kebetulan ada komunitas namanya Natuna Sastra. Jadi disitulah saya mulai kayak sedikit belajar dari ada abang-abang senior yang memang udah lama berkecimpung, jadi sarana diskusi ya. Jadi dari situ saya mulai belajar. Berarti ketertarikannya akan puisi itu dari kecil berarti ya? Iya. Memang suka puisi. Terus sampai di kampus itu gimana? Nah, sampai di kampus itu barulah dengar kan ada seleksi untuk porseni. Jadi langsung menghubungi Bu Emma kan, menanyakan gimana untuk seleksi puisi. Terus
barulah Bu Emma langsung bilang hari ini ada seleksi untuk cabang nyanyi. Terus baru Bu Emma suruh untuk datang aja. Itulah seleksi pertama Sohib. Terus itu baru di seleksi kedua di bulan Agustus atau kemarin. Agustus tahun 2021 berarti. 2022 baru. Agustus, Ini April. ini ya. Juli. Agustus belum ya, sorry. Ya ampun. Minum dulu mungkin. Terus Ya, saya itu baru seleksi kedua yang lumayan rame ikut kan karena emang ada pendaftarannya untuk ikut seleksi perseni itu. Ya lumayan deg-degan lah karena nengok teman-teman yang lain itu Bagus-bagus. bagus. saingannya berapa orang pada waktu itu? 9 ya? Iya, untuk cabang puisi 9 orang. 9 orang apa 10 orang antara itu? Berarti yang dipilih dari 9 atau 10 itu satu orang. Satu orang aja. Berarti Sohib Ya, jadi salah satu yang beruntung dari 10 orang Iya. itu ya. Jadi sebenarnya Kak, salah satu lagi ada cabang kategori solo song tapi putra. Nah, jadi sebenarnya inilah ya kegalauan kita ya. Kemarin itu mau masukkan puisi ataupun solo song putra. Kita pikir, iyalah solo song udah ada putri. Karena kan ini acara 2 tahun lagi dan yang ikut juga memang rata-rata yang semester awal, yang semester 2 insya Allah masih bisa ikut sampai semester 8. Yang bagian monolog aja Suhendra kan udah semester 8. Semester 8, Tahun ya. ini insya Allah dia Wisuda, akan ya. wisuda. Tapi selagi dia belum wisuda, selagi itu masih aktif, ya masih bisa ikut, ya kan. Nah, jadi sebenarnya ini masih terbuka asal dia masih belum diwisudakan istilahnya. Jadi yang si Sohib ini sebenarnya dia menemani temannya untuk ikut penyeleksian karena dia nanya apakah ada cabang puisi. Oh ada, kita kan welcome aja. Kita mau lihat bakat-bakat mahasiswa kita ini gitu Bu Winda. Jadi kalau memang dia berpotensi, why not? Memang kalau memang dia bagian puisi ini dia memang oke dan lihatnya dia memang berekspresi karena kalau kita puisi ini kan kita harus ekspresif gitu ya, matanya, mulutnya, gerakan tubuhnya, Tangannya, ya. iya. Nah itu jadi itu yang kami lihat dari Sohib ini. Oh berarti dia punya potensi. Harapan kami. Dan yang jelas mungkin Bu Emma selaku pembimbing UKM dan juga yang menyeleksi mahasiswa ini mungkin ada optimisme yang tinggi ya atas Sohib ini bisa meraih meraih medali di porseni ini tentunya. Min. Kalau untuk Rosa sendiri seperti apa? Kalau untuk seleksinya dari awal seleksi untuk porseni sampai saat ini sudah apa saja persiapannya? Kalau untuk persiapan sih baru latihan kan. Nah ini Rosa mau cerita sedikit nih. Justru Rosa itu dari kecil hobinya itu bukan ini nyanyi, cuma nari. Tahu bisa nyanyi itu justru waktu tingkat SMP itu pun dari mama. Kamu kayaknya nih punya potensi bisa nyanyi gitu kan. Jadi disuruhlah kalau ada orang-orang pesta mungkin gitu kan disuruh nyanyi. Nah dari situ mungkin mulai memberanikan diri untuk coba haluan baru dari putar haluan dari nari ke nyanyi. Nah dari situ dari SMA juga masuk SMA itu Rosa juga sering ikut lomba di sekolah atau 17 Agustus tadi. Alhamdulillahnya itu 2 kali megang juara 1. Nah udah 17 Agustusan di SMP. Di SMA. Kalau SMP itu belum berani ikut lomba, baru-baru pentas ke pentas gitu kan. Saya malah SD yang itu ya ekspresi sekali. Karena mungkin nggak tahu malu gitu ya. Setelah SMP SMA agak memudar jadi udah mulai diam kayak gitu. Terus udah SMA berani diri kan untuk ikut event. Udah tamat dari SMA, kebetulan waktu kuliah ini pertama ikut lomba itu waktu yang diadakan oleh UKM Kesenian dan alhamdulillah dapat juara 1 juga. Nah dari situ dengar kabar mau buka perseni, telepon dari Lose bilang waktu seleksi pertama itu cuma bertiga gitu kan. Katanya sih jebol gitu kan, ada kemungkinan jebol. Cuma waktu seleksi kedua disuruh seleksi lagi, mendadak kan. Itulah seleksi lagi. Alhamdulillahnya dari beberapa
peserta mungkin yang ikut seleksi, dan alhamdulillahnya Rosa dipilih gitu. Jadi dari awal memang sudah dihubungi sama Lose karena mungkin sudah melihat ada bakat-bakatnya ya. Ya karena pas di Kinship Competition itu Bu Winda, Rosa ini kan juara 1. Juga memang nilainya juga cuma beda 2 gitu sama yang 2 juara poin. 2. Memang beda poin, dan yang juara 2 juga ikut juga seleksi. Cuman memang ya itu nilainya memang beda tipis gitu. Kalau untuk target di Porsen ini apa Bu? Target Juara 1, begini ya, emas. kita kan nggak muluk-muluk ya, pasti kita pasti pengennya juara 1, nggak munafik gitu kan. Tapi saya sebagai yang membimbing mereka, tidak mau kasih pressure gitu, tekanan yang terlalu berat kepada mereka. Yang penting gini, kalau seorang pembimbing, yang menyeleksi kemarin sudah melihat ada potensi, berarti kamu adalah the best daripada yang best gitu. Maksudnya berarti you are the best. Lebih pokoknya terbaik daripada yang baik-baik, ini juga bagus gitu. Nah, harapan seorang ini pasti ada. Cuman nggak pengen harus juara 1 ya. Saya selalu yang kalau memberikan ini nggak mau kasih pressure. Yang penting usahanya harus ada effortnya, karena nggak mungkin kalau tiba-tiba menang. Pasti ada usaha yang keras, apa latihan kerasnya gitu. Yang jelas mungkin tampilkan atau berikan yang terbaik dulu gitu ya. Hasil tuh belakangan gitu. Tapi siapa sih yang nggak pengen nomor 1 ya, juara 1? Semua orang pasti mau. Cuman yang jelas kita kasih terbaik, hasilnya nanti deh gitu. Jadi kita nggak akan menyesal kalau kita udah kerahkan usaha kita semaksimal mungkin. Kita nggak akan menyesal gitu. Karena kalau misalnya kita hanya usahanya setengah-setengah, nanti kita nyesal, kenapa ya aku nggak kayak gini gitu. Nah itu yang nggak mau. Jadi memang tekankan ke mereka latihan. Apalagi kalau misalnya mereka ini kan nyanyi, satu lagi puisi, satu lagi monolog. Itu hampir sama tekniknya, teknik pernapasan, gesturnya. Kalau misalnya kalau solo song dia ada teknik mic-nya, ya kan. Nah, terus harus ada teknik diafragma, gimana dia bisa harus ada teknik-teknik. Kalau misalnya kayak nyanyi, terus bagaimana artikulasi, penyampaian artikulasi, jangan sampai kesleo, ya kan, belibet gitu kan ngomongnya. Jadi itu penting sekali untuk selalu senam gitu. Senam A, I, U, E, O itu harus selalu. Sebelum sama puisi juga begitu. Puisi juga pakai A, I, U, E, O. Iya, karena untuk artikulasinya kan biar lebih jelas. Jadi saya agak tertarik sedikit tentang UKM kesenian sendiri. Karena kan kebetulan ini seni ya. Kita sekarang sedang mengulas tentang seni. Jadi sebenarnya UKM kesenian sendiri di Politeknik Negeri Bengkalis ini berdiri sejak kapan, Bu Emma? Ya, baik Ibu Winda. UKM kesenian namanya UKM Kesenian Batin Alam ya, Politeknik Negeri Bengkalis. Jadi berdiri sejak 18 November 2015. Tetapi saya baru menjadi pembina UKM keseniannya itu Desember 2020, menggantikan almarhum Pak M. Hamidi. Berarti sebelumnya Bapak M. Hamidi itu sebagai ketua pembina UKM kesenian. Beliau pergi ninggalin kita, jadi saya diamanahkan untuk menggantikan beliau. Walaupun pada saat itu saya sudah menjadi pembina Himania, Himpunan Mahasiswa Administrasi Niaga. Jadi, untuk bidang kesenian juga, Bu? Tidak, himpunan mahasiswa. Untuk himpunan mahasiswa jurusan ya? Jurusan Administrasi Niaga, karena saya kan berasal dari jurusan Administrasi Niaga. Jadi karena saya sudah diamanahkan, berarti mereka juga melihat sesuatu dari saya, berarti jadi saya harus melakukan sesuatu. Jadi memang satu-satunya proker saya sendiri juga, maksudnya saya harus harus mencari bibit-bibit gitu yang bisa diikut lombakan. Ya alhamdulillah Perseni sudah mulai buka. Karena apa Bu Winda?
tahun 2018 terakhir Porseni itu di PNJ kita itu dapat 6 medali Wow. yang kita bisa bawa pulang. Jadi yang diturunkan di 2018 itu berapa cabang olahraga, Bu? Ada atletik, terus ada monolog juga, puisi sama, hampir sama. Dan yang menang 2 medali emas dan perak itu dari Solo Song. Berarti Putri. rata-rata masing-masing yang diturunkan itu membawa medali ya? Alhamdulillahnya iya. Monolog itu juara 3 perunggu, terus dari medali emas dengan perak itu dari Putri, Solo Song Putri, yaitu kategori Melayu sama dangdut. Jadi dia 2 medali langsung. Sama juga kita kan memang mahasiswanya sedikit, Bu, tetapi kita Yang diturunkan maksimalkan, sedikit maksudnya? Yang turun mahasiswanya sedikit, tapi kita maksimal bisa mereka ikut. Misalnya kayak Solo Song, mereka kan bisa ikut 2 kategori. Misalnya kayak Solo Song itu bisa ambil kategori Melayu sama dangdut ataupun pop gitu. Ya alhamdulillah kalau misalnya dua-duanya menang ya, Bu ya. Nah seperti itu. Kalau misalnya puisi cuma 1, monolog juga 1. Nah kalau misalnya kayak atletik nanti bagian cabang olahraga itu juga ada yang lari 200 meter, 400 meter. Jadi dia mungkin satu orang bisa dua kategori yang sama. Nah seperti itu. Kalau ini nih buat Rosa dan Sohib, dari 1 sampai 10 usahanya udah berapa saat ini? Berapa ya kira-kira? Kalau untuk latihan sendiri sih kayaknya baru 8% gitu lah. 8% dari 10. 10, 8. Berarti dari usahanya 10, udah 8 ya. 80% lah berarti. 80% lah ibaratnya. Kalau Sohib sendiri? Kalau dari saya sendiri mungkin agak sedikit naik karena Sohib bisa latihan sendiri di rumah kan. Kalau untuk yang nyanyi kan mungkin butuh sound system. Kalau dari saya mungkin udah 8,5, udah kat 9 udah. Berarti kalau durasi latihannya sehari berapa kali? Sehari kalau untuk saya sendiri biasa saya lebih sering sukanya untuk latihan itu malam hari. Iya. Malam hari? Iya. Kebanyakan suka malam-malam ya, Iya. anak malam ya. Bukan Bu Indah. Saya dulu kuliah, sekolah dulu memang juga sering ikut lomba puisi, lomba teater, storytelling, speech ya. Iya. Itu memang enak itu latihan itu di sunyi Mungkin gitu. sunyi malam tuh ya. Jadi lebih terus di depan cermin kita bisa lihat mimik kita, terus kita bisa melihat lah gitu ekspresi wajah kita. Jadi itu memang di malam hari karena sunyi dan itu kayaknya lebih, entah itu memang magic atau apa, memang di malam hari itu langsung masuk aja gitu. Dan kadang di malam hari tuh kalau saya pribadi ya kayaknya muncul inspirasi yang bener. tidak terduga gitu. Betul, Bu. Jadi semuanya bisa ini ya, kalau udah malam tuh mungkin kita udah refresh gitu kan, udah apa, udah ini, jadi semuanya tuh bisa pas malam tuh keluar gitu. Kalau Rosa sendiri, kalau misalnya untuk latihannya sehari berapa kali? Menjelang Porseni ini, Porseninya tanggal berapa Bu emang? 13 Juli sampai 21 Juli insya Allah. Jadi Rabu depan. Depan udah mulai berangkat dari Bengkalis. Iya, dari Bengkalis. Rosa latihannya? Kalau Rosa sih lebih suka sore ya. Karena kalau malam itu kalau menurut Rosa suaranya kayak ini ya. Mendem. Iya. Oh, mendem ya. Kalau pagi mungkin nggak keluar ya, Iya. serak gitu ya. Kayak mantan penyanyi. Begitu. Berarti sehari berapa kali latihannya? Diiniin sama Bu Emma nggak? Dibimbing nggak atau latihan sendiri nanti baru kumpul dibimbing gitu? Ya, itu. Ya, jadi dia latihan di rumah sendiri. Jadi nampil ke saya itu udah yang the bestnya lah gitu. Sekarang ini kita udah latihan 2 kali. Maksudnya bukan latihan dengan saya tuh 2 kali, Bu. Kami pertama pinjam aula, yang kedua itu kami latihannya di kafe. Jadi gitu. Kenapa di kafe? Bu ya. Emma? Kenapa di kafe? Iya, kenapa Karena di untuk kafe? melatih mentalnya dia. Oh gitu. Melatih Mental itu mentalnya. perlu ya? Perlu. Jadi pada saat kita nyanyi itu kita harus percaya dirinya tuh tinggi. Kalau kita itu grogi, takut, suara kita tuh nggak keluar, mendem dia. Powernya tuh nggak ada. Ya, mungkin Rosa tahu ya itu ya. Jadi makanya Rosa ini suaranya bagus, teknik pernapasannya juga bagus,
Cuma ya kalau apa pitching sedikit tuh Ya, biasa lah ya, gitu. biasa ya. Itu bisa diperbaiki gitu. Nah, cuma percaya diri dia yang kurang. Dia nggak tahu bahwa dia ini mutiara yang bersinar gitu ya. Dia nggak tahu. Nah, dia tuh kayak nggak percaya diri. Nah, itu ya harusnya bawa dia ke kafe, ketemu sama orang luar yang Untuk melatih mentalnya ya. mental dia gitu. Itu penting sekali. Kalau Jadi- punya suara bagus tapi nggak percaya diri, suaranya Berarti nggak di keluar. Porseni nanti keluarkanlah sinar-sinar yang terpendam itu, Rosa. Ini saya ingin, kalau untuk podcast kita ini setiap narasumber atau tamu kita minta apa sih pesan dia untuk teman-teman yang udah menyaksikan podcast kita ini, 3 pesannya untuk bisa ikut Porseni atau untuk bisa punya prestasi. Coba dari Rosa sendiri pesannya apa? 3. Untuk adik kelasnya nanti lah ya. Hmm? Untuk adik kelasnya nanti. Iya, ya untuk kan? atau untuk teman-teman yang menyaksikan podcast kita ini. Iya. Pertama itu yang paling penting sih ketahui dulu minat kita itu kemana gitu, hobi kita itu kemana. Jangan lupa belajar juga, latihan terus. Mungkin itu aja sih. Belajar, Latihan. Latihan. Kenali dulu diri kita itu. mengenali minatnya diri di mana. kita sebenarnya bakatnya di mana gitu ya. Kalau Sohib, Kalau dari Sohib sendiri, ini mungkin banyak juga di lingkungan Sohib. Kayak merasa mereka nih banyak nih ada yang punya bakat, namun kayak mereka kurang percaya diri. Jadi mungkin sedikit pesan sekiranya untuk lebih percaya diri, karena sayang kalau kita ada bakat tapi tidak kita salurkan gitu. Jadi lebih percaya diri aja sama diri sendiri bahwa kita bisa, terus apa yang kita sudah minati itu kita coba tekuni, kita latih, insya Allah itu akan memberikan yang terbaik lah untuk Siap. diri kita sendiri, hasil yang Oke. terbaik. kalau Bu Emma, Oke, dari dulu sejak masih SMA saya itu punya quote sendiri, yaitu dream it, believe it, and do it. Jadi kamu itu jangan pernah takut untuk bermimpi, mimpi aja. Ya, misalnya aku pengen jadi penyanyi, ya siapa tahu gitu. Iya, betul. Ya kita bisa lihat belajar dari yang lain-lain, Indonesian Idol yang dulunya cuman maaf kata dia mungkin pengamen atau maaf kata dia hanya waitress gitu. Tapi dia nggak berani untuk mengeluarkan gitu, padahal dia punya bakat. Nah itu jadi makanya intinya quote dari saya dari di SMA itu dream it, believe it. Kita percaya bahwa mimpi itu pasti kita bisa capai. Habis itu kita lakukan, kita do it gitu. Nah itu sampai sekarang saya masih pegang itu karena nggak ada yang nggak mungkin gitu Bu. Betul. Karena apa, kayak saya dulu adalah ya orang yang mungkin orang lihat biasa aja, tapi saya punya mimpi yang besar. Jadi makanya saya bisa kuliah ke luar negeri karena ya punya dream itu. Jadi itu untuk mungkin adik-adik di bisa sana memotivasi Iya, adik-adik ya. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Iya, betul. Jadi kayak tadi apa Bu Emma? dream it, Dream it, believe it, believe it, and do it. do it. Jangan lupa. Jadi mungkin cukup sekian obrolan kita sore ini Mungkin dengan nyanyi teman. sedikit. Oh iya, kita pengen denger nih suaranya Rosa, Suara emasnya ya. suara emasnya Rosa yang mungkin kita nggak bisa dengar di Porseni nanti kecuali kita pada pergi ke sana. Coba dong Sedikit ya. disumbangin suaranya. Dangdut dulu ya. Boleh? Sungguh damai alam semua ku rasa, apalagi untuk para remaja. Awal pertama berpandangan mata, pertemuan membuat jatuh cinta. Bunga-bunga menyaksikan bahagia, sungguh bahagia aku rasa. Oke, mungkin sekian. Terima kasih untuk semuanya, untuk Bu Emma. Terima kasih Selamat Bu sore. Enda. Iya, terima kasih. Sudah mengundang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tiara mengkamit kenangan zaman persekolahan.